Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajrul Ihsan, mahasiswa program studi teknik komputer 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari keamanan jaringan, di mana saya mengangkat judul yaitu konfigurasi demilitarized zone atau DMS firewall pada mikrotik. Baik, kita ke pendahuluan dulu. Dalam keamanan jaringan, DMZ merupakan sebuah area yang digunakan berinteraksi dengan pihak luar. Dalam hubungannya dengan jaringan komputer, DMZ merupakan suatu subnetwork yang terpisah dari subnetwork internet untuk keperluan keamanan. Tujuan dari DMZ adalah menambahkan lapisan tambahan keamanan untuk organisasi jaringan lokal atau LAN, yang mana pada kasus ini DMZ akan diaplikasikan menggunakan NIT. Nah, NIT sendiri di sini merupakan sebuah sistem yang menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet yang hanya menggunakan alamat IP, sehingga setiap komputer di dalam NIT ketika berselancar akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Sehingga dalam kasus ini kita akan membuat sebuah lalu lintas jaringan yang lebih aman. Lanjut kita ke pengertian DMZ. Baik, kita lanjut ke pengertian DMZ. DMZ sendiri ialah sebuah proses untuk meningkatkan security atau keamanan sebuah host yang menyediakan service tertentu yang dapat diakses untrusted network atau jaringan publik. Uh, yaitu melakukannya dengan cara menempatkan host dalam sebuah area demilitarized dan meneruskan agar service tetap bisa diakses ke public network. Kemudian layanan yang disediakan untuk pengguna di jaringan eksternal dapat ditempatkan dalam DMZ. Dan yang paling umum dari layanan ini yakni ada server web, mail server, server FTP, VoIP server. Baik, selanjutnya kita melangkah ke mengenai NIT, Network Address Translation. NIT merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP, sehingga setiap komputer di dalam NIT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Dengan kata lain, sebuah alamat IP pada jaringan lokal akan terlebih dahulu ditranslasikan oleh NIT untuk mengakses IP publik di jaringan komputer. Di sini NIT sendiri banyak orang yang mengatakan bahwa NIT itu mirip dengan proxy server, namun sebenarnya itu beda. Di mana jika proxy server menyediakan mekanisme caching, tak begitu sedangkan NIT tidak menggunakannya, sehingga penggunaan NIT tidak ada batasan mengenai jumlah halaman web yang dapat diakses. Di sini ada pun langkah-langkah yang dapat ataupun proses-proses untuk dalam melakukan penggunaan NIT. Yang pertama, kita menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditujukan untuk sebuah server remote internet. Yang kedua, uh, mencatat alamat IP klien, lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut diubah oleh NIT menjadi nomor IP NIT. Lalu NIT lah yang akan melakukan permintaan kepada server. Lanjut yang ketiga, server kemudian merespon permintaan tersebut. Dari sudut pandang server, yang terlihat adalah alamat IP NIT, bukan alamat IP klien yang meminta data bersangkutan. Kemudian NIT menerima respon dari server lalu melanjutkannya dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. Keempat, eh, tahapan ini terjadi secara berulang-ulang, sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP publik, namun tetap dapat mengakses internet.
Baik, kita lanjut pada langkah kerja. Yang pertama di sini saya melakukan membuat topologi DMZ. Di sini topologi DMZ yang telah saya buat di sini saya eh, menyelesaikannya menggunakan router mikrotik. Eh, Hal yang pertama saya lakukan yaitu membuat dua rule pada mikrotik, di mana kita melakukan masuk ke menu IP, kemudian ke firewall dan ke NIT. Di sini yakni menambahkan dua buah rule NIT, di mana di sini dijalankan untuk paket data yang berasal dari jaringan N. NIT dapat merubah alamat IP asal paket dari jaringan netted dengan alamat IP umum. Nah, NIT di sini biasanya dikerjakan sesudah routing saat sebelum paket keluar menuju jaringan publik. Kemudian kita ke yang ketiga, destination NIT, mana di sini merupakan suatu pengalihan yang dikerjakan untuk paket data yang menuju ke jaringan lokal. Hal ini difungsikan untuk membuat host dalam jaringan lokal yang dapat diakses dari luar jaringan internet. NIT di sini dapat merubah alamat IP arah paket dengan alamat IP lokal. Destination NIT ini biasanya dikerjakan saat sebelum routing saat paket dapat masuk dari jaringan seperti itu. Adapun tujuan ataupun alasan mengapa saya eh, menambahkan dua buah rule di atas, di mana agar IP yang dibuat menjadi firewall DMZ dapat diakses dan beroperasi secara dua arah, baik mengirim maupun menerima. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.